Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kevin Sebastian atau Kebas Galeri. Pada pagi hari ini, saya sedang berada di Terminal Bis Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke barat, tepatnya ke Bekasi. Saya mau naik bis pendatang baru di jalur Malang, Jakarta, yaitu PO Unicorn Indoren. Pagi ini saya akan naik Indoren dari Malang. Saya akan turun di Bekasi, teman-teman. Ikut yang angkatan pagi dengan harga tiket 495.000 untuk dek atasnya. Nanti seperti apa keseruan perjalanannya, simak terus video ini sampai tuntas ya teman-teman. Ini untuk situasi di Terminal Bis Arjosari Malang pada pagi ini. Ini jam 5:15 ya. Saya sudah berada di Terminal Arjosari. Untuk keberangkatan nanti bis Indoren dari Malang jam 6 pagi teman-teman, untuk yang angkatan pagi menuju ke Jakarta. Ini banyak bis-bis yang baru datang dari Jakarta dan sekitarnya maupun bis-bis patas atau AKDP yang beroperasi pada pagi ini ke berbagai tujuan di Jawa Timur. Oke, ini dia untuk armadanya, sudah terparkir WITM 109 dengan WITM 108. Nah, untuk yang 109-nya ini baru sampai Malang dan yang akan berangkat pagi ini ke Jakarta yaitu WITM 108. Unitnya pakai Jetbus 5 double decker, sasisnya Volvo B11R teman-teman. Ini unit terbarunya dari PO Indoren. Ganteng banget teman-teman, liverinya warna biru putih. Masih sama liverinya seperti bis Indoren pada sebelumnya yang rute Jogja-Jakarta. Untuk bis Indoren ini mempunyai 2 jam keberangkatan setiap harinya dari Malang ke Jakarta teman-teman. Ada jam pagi yaitu jam 6 dengan yang jam sore yaitu jam 18.00. Teman-teman dapat membeli tiketnya melalui aplikasi resmi Indoren. Teman-teman dapat mendownloadnya di aplikasi App Store maupun di Play Store ya. Nggak tahu kalau yang Play Store udah ada belum ya. Jadi bis ini baru sampai dari Jakarta itu kemarin malam teman-teman. Jadi bis ini pemberangkatan dari Jakarta juga berangkat pagi. Dan dari Malangnya juga jamnya angkatan pagi. Seperti itu teman-teman. Kita sambil nunggu untuk bisnya parkir di shelter keberangkatan teman-teman ya. Jadi nanti kita masuk dan kita review interior bagian dalamnya. Ini ada bis 27 Trans double decker. Ini juga berangkat pagi menuju ke Jakarta, start dari Malang. Pagi ini Kota Malang habis hujan teman-teman. Jadi ini terminalnya kondisinya seperti ini. Jalanannya basah. Oke, bisnya bergerak menuju ke shelter keberangkatan. Jadi nanti parkir di shelter keberangkatan tujuan Jakarta. Sedangkan yang WITM 109 akan parkir di Terminal Arjosari. Nanti menunggu bisnya akan dibersihkan, dicuci untuk dipersiapkan berangkat sore jam 18.00. Oke, ini dia untuk interior bis Indoren rute Malang Jakarta. Di bagian dek bawah terdapat 6 seat kelas super eksekutif di harga tiket 540.000 dan di bagian depan itu terdapat 2 seat kelas first class atau sleeper di harga tiket 585.000. Karena bis ini baru launching land perdana tanggal 23 Januari kemarin, jadi ada diskon atau potongan harga untuk pembelian tiket melalui aplikasi resmi PO Indoren. Jadi teman-teman langsung aja download aplikasinya di App Store. Aplikasi Unicorn Indoren teman-teman. Kalau nggak promo, ini harga aslinya untuk kelas super eksekutif dek bawah. Harga aslinya itu 600.000, sedangkan untuk kelas sleeper atau first class-nya di harga tiket 650.000. Itu harga normalnya teman-teman. Jadi lumayan, masih ada promo potongan harga. Nggak tahu sampai kapan, jadi teman-teman buruan aja gas nyobain. Oh ya, untuk fasilitas ini seatnya buatan Hai Rimba Kencana. Ada leg rest, selimut, bantal, armrest, cup holder, ada USB port, ada TV AVOD, dan selebihnya sama seperti teman-teman naik bis sleeper.
Lalu kita ke bagian toilet. Ini toiletnya ada di bagian tengah teman-teman ya, dekat pintu masuk tadi. Toiletnya seperti ini, bersih dan toiletnya masih baru, kelihatan mewah juga desainnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke dek atas teman-teman. Di dek atas ini kelasnya juga sama, kelas super eksekutif dek atas, namun ini harga tiketnya beda. Kalau di dek atas ini totalnya ada 25 seat dengan konfigurasi masih sama 21 dengan harga tiket 495.000 untuk tiket promonya. Sedangkan kalau harga normal ini di harga tiket 550 sih, cuma beda di jumlah seat aja teman-teman. Kalau untuk fasilitas dan untuk seatnya juga sama dengan yang di dek bawah. Ini disediakan juga mini pantry, ada air panasnya teman-teman, bisa bikin teh, kopi, dan pop mie, nanti dilayani oleh krunya teman-teman pramugara. Oke, tepat pukul 6 pagi sesuai jadwal kita berangkat dari Terminal Arjosari Malang menuju ke Jakarta dan Tangerang. Nanti bis ini tujuan akhirnya di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Semoga diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di Bekasi dengan selamat. Kita lihat nanti untuk timetable-nya dan pelayanan dari bis pendatang baru di jalur Malang Jakarta PO Unicorn Indoren. Ini tadi kita keluarnya lewat pintu masuk ya, pintu keluarnya nggak tahu, mungkin sedang padat ya, ini karena jam pagi, jadi bis-bis patas, bis-bis ekonominya tuh lagi pada ngetem teman-teman. Takutnya kehalang nggak bisa keluar, jadi buang waktu lama. Oke teman-teman, ini kita mengarah ke jalan tol Singosari. Kita udah melewati karoseri Adiputro juga, dan kita berjumpa dengan bis-bis yang baru sampai dari Jakarta, baru pada tiba di Malang. Ini mungkin pada telat karena efek macet ya, liburan panjang. Bis sudah belok kanan mengarah ke gerbang tol Singosari. Tapi kalau lihat di aplikasi jalurnya Indoren ini dari Malang itu juga melayani dari Terminal Arjosari startnya dan Pandaan teman-teman. Bisa teman-teman naik dari Pandaan atau turun di Pandaan. Lalu selanjutnya jalurnya ke Redbus Medaeng, Redbus Lounge di Medaeng, Surabaya. Melintas di jalan tol Malang Pasuruan Surabaya teman-teman. Ini exit tol Lawang kita sampai. Oh iya, selain itu kita juga dapat fasilitas snack teman-teman. Snacknya itu isinya roti Holland Bakery, ada 2. Kita dapat 2. Jadi snacknya itu udah ditaruh di masing-masing jok kita. Snack dari PO Indoren. Jadi dengan hadirnya bis Indoren menambah referensi bis baru untuk teman-teman yang mau berpergian dari Malang ke Jakarta maupun sebaliknya. Ini ada bis PO Indoren baru lagi teman-teman. Bisnya ini baru launching land perdana kemarin tanggal 23 Januari. Ini sekarang sudah resmi melayani rute Malang, Jakarta, Tangerang. Sementara rutenya Jakarta baru Tangerang Poris teman-teman.
Berangkat dari Arjosari Malang jam 6.00 ini, jam 6:45 kita sampai di gerbang tol Kejapanan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hanya 45 menit saja teman-teman. Kita baru perjalanan 45 menit dari Terminal Arjosari Malang. Oh ya, penumpangnya ini naik dari Arjosari semua teman-temannya. Jadi bis tadi langsung dari Terminal Arjosari masuk tol Singosari. Ini belum keluar-keluar tol lagi. Mungkin ini sekarang langsung menuju ke Surabaya Red Bus Lounge Medaeng. Jadi penumpang yang dari Pandaan nggak ada penumpang yang naik. Jadi bis langsung bablas ke Surabaya. Oh ya, ini tadi searching juga ternyata bisa teman-teman turun di Lawang. Selain Arjosari, Pandaan juga bisa teman-teman turun di Lawang, Kabupaten Malang. Bis bisa keluar tol di Lawang teman-teman. Jadi jalurnya Arjosari, Lawang, Pandaan, terakhir Medaeng, Surabaya. Persiapan kita sudah mau keluar tol Waru. Ini kita akan menuju ke Surabaya Red Bus Lounge Medaeng. Jam 7:40 kita exit gerbang tol Waru. Udah sampai di Surabaya, Jawa Timur. Jamnya enak nih teman-teman, kalau yang naik dari Surabaya jam 8 pagi ya standby. Jam 8 kurang, mungkin disuruh standby setengah 8. Kalau dari Malang memang agak pagi, dia jam 6 udah berangkat. Kalau PO Indoren ini terkenalnya memang tepat waktu teman-teman. Jadi jamnya dan timetable-nya itu bagus dia. Selalu tepat selama tidak ada problem di jalan. Kita sampai Lapas Medaeng teman-teman, belok kiri menuju Medaeng Terminal Bungurasi, Surabaya. Jam 7:49 ini perjalanan sampai di Red Bus Lounge Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Perjalanan dari Malang jam 6, ini jam 7:49 udah sampai. 2 jam kurang teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau naik PO Indoren dari Surabaya bisa langsung ke Red Bus Lounge. Bis tidak masuk Terminal Bungurasi. Oke, itu tadi merupakan titik penjemputan terakhir untuk penumpang dari bis Indoren rute Malang, Surabaya, Jakarta. Selanjutnya bis akan lewat tol panjang sampai dengan ke Jakarta teman-teman. Nanti kita akan berhenti cuma untuk istirahat di rest area. Yang terhormat, selamat datang di armada bus Unicorn Indoren dengan nomor lambung WTM 108.
Sebelum menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas pada pagi hari ini, Bapak Arif sebagai Kapten 1, Bapak Rahmat sebagai Kapten 2, dan saya Ahmad sebagai pramugara yang akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini berangkat dari kota Malang menuju kota Jakarta yang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalan lancar. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas AC, bantal, selimut, audio video, port USB, CCTV, toilet, dan air mineral yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan. Port USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel Anda dan tidak dapat diperbolehkan untuk mengisi daya powerbank ataupun laptop Anda. Khusus untuk toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja dan digunakan ketika armada sedang melaju. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menjaga barang bawaan milik Anda karena kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Dan demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berhati-hati saat berdiri dan berjalan ketika armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat di belakang tempat duduk penumpang di lantai 1 dan di kompartemen di lantai 2. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah kami sediakan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian, yaitu di rumah makan Duta kilometer 575 untuk servis makan. Pembelian menu makan dilakukan pada saat pembelian tiket elektronik. Bagi Bapak Ibu yang belum memilih menu makan, akan saya tanyakan kembali. Sebelum mengakhiri informasi ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih bus Unicorn Indoren sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Jam 8.00 kita melintas di gerbang tol Waru Gunung. Bertemu bis pariwisata Kurnia Trans. Ini dia untuk 27 Trans teman-teman yang berangkat pagi juga dari Malang, Jetbus 5. Sepertinya ini yang Hino RM 280.
langsung ngacir 27-nya teman-teman, ngacir di depan dia. Ini jalannya agak rapat, banyak mobil pribadi di jalur kanan maupun di kiri karena masih dalam rangka libur panjang. Bis medium pariwisata PO Sauro Jaya Trans. Pandutan kilometer 575 untuk servis makan. Waktu keberhentian di rumah makan hanya 30 menit. Demi keamanan Bapak dan Ibu, kami mohon untuk menjaga barang bawaan milik Anda, karena kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Dan untuk nomor meja makan sesuai dengan nomor kursi Anda saat di dalam armada. Kami informasikan kembali waktu keberhentian hanya 30 menit. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya kita sampai di rest area KM 575. Kita berhenti untuk istirahat servis makan dari PO Indoren jam 9:31. Kita makan di rumah makan Duta Resto di rest area KM 575. Ini di daerah Ngawi, Jawa Timur kalau tidak salah. Rumah makan Duta udah buka di rest area KM 575. Baru ini kelihatannya. Berarti ini cabangnya rumah makan Duta yang keempat ya kan. Duta 1, Duta 2, Duta 3 itu kan di Ngawi. Ini yang di rest area baru lagi nih, Duta 4. Oke, kita makan persiapan dari PO Indoren Service makan pagi ya. Jam setengah 10 pagi nih kita masih makan pagi hitungannya. Dan ini dia untuk makanannya udah siap di meja sesuai dengan nomor seat. Oke, udah selesai makan teman-teman. Tadi saya makan menunya soto daging. Saya pilih soto daging teman-teman. Untuk penilaian dari 10 dikasih nilai 9 teman-teman. Enak ya makannya. Jadi menu makanannya itu sudah kita pilih waktu kita pesan tiket di aplikasi Indoren. Ada 6 apa 5 varian menu gitu teman-teman. Ada soto, ada rawon, ada gulai kambing, ada opor ayam. Tadi saya milih soto daging makanannya teman-teman. Oke, ini jam 10:05 kita melanjutkan perjalanan kembali dari rest area KM 575B di daerah Ngawi, Jawa Timur. Tadi bis berhenti betul kurang lebih setengah jam saja, 30 menit bis berhenti di rest area untuk istirahat. Perjalanan masih jauh teman-teman, ini belum ada setengah jalan. Perjalanan kurang lebih akan ditempuh sekitar 9-10 jam. Dan nanti perkiraan kita sampai di Bekasi atau di Jakarta nanti sore. Kalau Bekasi sore, kemungkinan nanti sampai Malangnya udah malam teman-teman. Habis maghrib lah kalau kondisi jalannya lancar.
Untuk kecepatan bis dari tadi, bis itu jalan dengan kecepatan kurang lebih 110 sampai 120 km per jam, teman-teman. Menurutku pas ya, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu pelan. Jadi tetap mengutamakan keselamatan penumpang. Untuk PO Indoren tetap jaga keselamatan, tidak ugal-ugalan juga drivernya. Ini drivernya ada 2 dengan pramugara 1. Jadi total krunya ada 3 dalam perjalanan ini. Kita sampai di Banyumanik, Semarang. Ini kita sampai di gerbang tol Banyumanik jam 11:36. Kurang lebih kita udah perjalanan dari Malang jam 6. Udah 5-6 jam ya kita jalan. Ini biasanya jam segini harusnya bareng juga sama bis-bis yang dari Jogja, termasuk bis Indoren yang keberangkatan dari Jogja pagi. Mungkin nanti kita akan ketemu. Karena biasanya jam segini memang sampai di Banyumanik timetable-nya. Tapi ini kita bis dari Malang, jam yang sama udah sampai juga di Banyumanik 11:30 siang. Oke, ini jam 11:56 kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Kita akan menyusuri jalan tol Kendal sampai dengan Palimanan hingga tol Cipali. Semoga nanti kedepannya tetap dipertahankan untuk timetable-nya ya, untuk PO Indoren ini. Karena yang kita tahu kalau bis-bis dari Malang ke Jakarta berangkat pagi itu terkenal dengan waktunya yang sangat lama ya perjalanannya, teman-teman. Biasanya kalau jam segini itu masih di daerah Ngawi, teman-teman. Di daerah Ngawi maupun di daerah Solo. Alhasil sampai di Jakarta atau di Bekasinya itu udah malam. Biasanya sampai Bekasi jam 8 malam, jam 9 malam. Berarti sampai di Jakarta atau Tangerangnya bisa jam 11, jam 12 malam. Kita akan melewati jembatan ikon dari tol Trans Jawa Kendal, jembatan Kali Kuto. Oh ya teman-teman, pada perjalanan kali ini penumpangnya itu hanya isi 13 orang saja infonya. Ada di dek bawah juga sama di dek atas. Di dek atas ada orang sekitar 8 orang. Hujan guys, syahdu tenan. Hujan terus, tetap jaga kesehatan kawan-kawan. Cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Ini kita bertemu dengan bis Garuda Mas. Ada juga bis Harapan Jaya di daerah Batang. Cuaca hujan gerimis cukup deras. Kita nyalip di Harapan Jaya.
sambil mengejar ini bis Garuda Mas. Tumben dia lari teman-teman. Banter juga itu Garuda Mas di depan. Akhirnya setelah sekian lama kita membuntutinya di belakang, kita bisa nyalip Garuda Mas Jetbus 3 Hino RK 8. Ketemu Garuda Mas lagi di depan. Kalau Garuda Mas untuk angkatan pagi dari timur tuh juga cukup banyak pemberangkatan dan armadanya. Ini keberangkatan dari daerah Ponorogo, Madiun, Magetan. Ini ada Garuda Mas pemberangkatan pagi. Selain itu dari Cepu, Prodadi itu juga ada pemberangkatan pagi dari PO Garuda Mas. Rosalia Indah Bodi Avante. Nih ketemu lagi Garuda Mas, tapi kalau yang ini Mercy Osor mesinnya. Garuda Mas angkatan pagi, kelasnya VIP Plus, Mercy Osor 1836. Bis pariwisata PO Malika Wisata, daerah Tangerang kalau nggak salah garasinya. Harapan Jaya. Kalau angkatan pagi ini memang agak sepi. Jarang kita ketemu banyak bis dibanding dengan kita berangkat malam ya. Momennya lebih banyak malam. Ini kita masuk rest area KM 229 di daerah Cirebon teman-teman. Nggak tahu ini mau isi solar sepertinya ya. Yup, betul, ternyata kita mau isi solar dulu di KM 229 nih, bareng bis Garuda Mas juga. Kita isi solar. Jam 13:40 kita berhenti isi solar di rest area KM 229 di daerah Cirebon, Jawa Barat. Perjalanan kita tadi dari Ngawi, Jawa Timur jam 10 pagi, ini jam 2 siang, jam 2 kurang 20. Kita sampai di daerah Cirebon KM 229. Kita isi solar sekalian kita istirahat sebentar. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan.
Kita berhenti sekitar 20 menit, isi solar, kita melanjutkan perjalanan kembali. Itu ketemu tadi bis Indoren yang keberangkatan dari Jogja, angkatan pagi. Dia juga isi solar di KM 229. Oke, kita lanjut lagi perjalanan dari Cirebon, tinggal menuju ke Jakarta. Sebentar lagi kita mau masuk tol Cipali, lalu kita sampai di tol Cikampek. Wih, disalip bis Berlian Jaya, itu keberangkatan dari Cepu, tujuan Jakarta. Berlian Jaya Divisi Purwodadi. Ini estimasi perjalanan dari Cirebon. Kalau untuk ke Bekasi ya estimasinya kurang lebih 3 jam ya. 3 jam kalau perjalanannya lancar, 3 jam udah sampai Bekasi. Kita masih buntutin di belakangnya bis Berlian Jaya. Belum bisa disalip. Ini kita udah memasuki ruas jalan tol Palimanan Kanci. Ini terkenal kalau lewat tol ini itu udah ramai kendaraan pasti. Tadi kan sepi tuh dari Kendal sampai dengan Brebes lah, itu sepi tadi jalannya. Tapi kalau udah lewat Brebes, masuk Kanci, Palimanan sampai Cipali itu pasti ntar jalannya udah rapat. Karena di sini bertemu dengan kendaraan yang dari Cirebon, juga ketemu truk-truk yang dari Pantura. Jadi truk-truk yang dari Pantura itu masuknya di Palimanan biasanya. Di Palimanan dia masuk tol panjang sampai ke Jakarta, sampai ke Cikampek. Maupun sebaliknya, dia dari Cikampek ke Palimanan itu full tol, nanti daerah Kanci itu keluar tol lewat Pantura sampai ke Jawa. Ini kita sampai di tol Cipali KM 169. Jalannya rapat teman-teman. Cuacanya juga mendung, ini tadi habis hujan. Cuma di sini belum hujan. Hujannya nggak rata. Tapi nanti bakalan hujan sih feelingku.
Asli ini drivernya dua-duanya menurutku satset sih. Kalau naik Indoren nih ada bonusnya teman-teman, dapat bonus. Drivernya pasti satset. Dari zaman ikut yang rute Jogja juga seperti ini pembawaannya dan jalannya, cara mengemudikannya cepat tapi tidak ugal-ugalan. Ini teman-teman, saya mencoba duduk di seat nomor 2B. Kalau menurutku ini joknya lebih longgar di sebelah kanan sih teman-teman ya. Jok yang berdua. Biasanya kalau udah ketemu bis Prima Jasa, artinya kita udah mau sampai tol Cikampek. Canda deng. Tapi iya sih biasanya kalau udah ngeliat Prima Jasa ya pasti udah di Jawa Barat. Kita ketemu bis Cirebonan di depan tuh, sahabat, pakai nama Mubarok Kreo. Akhirnya kita udah sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Ini jam 15:30. Berarti kita udah perjalanan dari Malang jam 6 pagi. Kita udah berjalan 9 jam teman-teman ya. 9 jam dari Malang sampai Cikampek Utama. Dan ini juga masuk rekor tercepatku selama ngebis dari Malang ke Jakarta berangkat pagi ya. Dulu ikut Harapan Jaya, ini sampai Cikampek Utama jam 6 sore. Melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Ini jalan tolnya lumayan padat, merayap, padat, rame lancar, tapi padat ini. KM 65 ke arah Jakarta, banyak kendaraan mobil pribadi. Udah lolos, udah lumayan nih lancar KM 43. Tadi agak macet itu karena percabangan antara yang mau masuk tol layang sama yang lewat bawah. Biasa mobil pribadi kalau mau lewat tol layang dia ngambil kanan, terus udah mendekat baru dia nyerong kiri. Oh ternyata kita masih keluar tol Cikarang dulu teman-teman, untuk menurunkan penumpang. Ini ya teman-teman yang mau naik Indoren dari Malang maupun ke Malang, bisa naik dari Cikarang. Bisnya ini keluar tol Cikarang.
Jam setengah 5 sore kita sampai di area 234 Cikarang Barat, agen-agen bis malam. Ini bis Indoren keberangkatan dari Malang jam 6 pagi, setengah 5.